Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, tentunya kita sudah paham salah satu terjemahan dari Al-Islam, ya, itu adalah penyerahan, ya. Dan banyak arti-arti yang lain ya dari Al-Islam itu. Jadi salah satunya adalah penyerahan diri. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, datang Jibril, ya, untuk mengajarkan agama kepada mereka, ya. Pada waktu itu Jibril dengan dialog kepada Rasulullah menanyakan ma huwal Islam, apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, itulah yang kita sebut dengan rukun Islam yang 5 itu, ya. Dan inilah yang dimaksud apa penyerahan kita di dalam menjalankan rukun Islam ini, ya. Yang pertama kata Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama adalah mengucapkan syahadat ketika kita menjalankan rukun Islam yang pertama itu. Penyerahan apa yang kita lakukan ketika kita melakukan syahadat ini? Lisan kita, ya, itu kita serahkan kepada Allah, ya. Kita ini sebetulnya nggak bisa apa-apa. Semua ini atas kehendak Allah kita bisa berbicara, ya. Kalau Allah cabut salah satu tools yang ada dalam tubuh kita, ya, seperti kita, suara atau apapun yang di dalam tubuh kita itu, manusia itu tidak bisa mengucapkan apa-apa. Jadi semua ini adalah milik Allah sebenarnya, kita hanya dititipkan untuk bisa memeliharanya, bisa menggunakannya, ya. Jadi pada saat kita bersyahadat, ya, itu penyerahan lisan kita kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Rasulullah, wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Pada waktu kita menjalankan ibadah sholat, itulah penyerahan diri kita, ya, jasad kita serahkan kepada Allah. Gerakan-gerakan yang kita lakukan itu merupakan penyerahan diri kepada Allah, ya. Kita ini nggak bisa apa-apa juga sebetulnya. Semua ini atas izin Allah. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan apapun yang bisa kita kehendaki, ya. Jadi sholat merupakan penyerahan jasad kita kepada Allah, tubuh kita kepada Allah. Kemudian dikatakan lagi wa tu'tiyaz zakah, dan kamu menunaikan zakat. Jelas ketika zakat kita serahkan harta kita, sebenarnya itu kita serahkan kepada Allah, ya. Karena sebagian dari harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, ya, yang mesti kita keluarkan. Jadi pada waktu kita menunaikan zakat,
itu merupakan penyerahan harta kita kepada Allah. Karena harta kita itu titipan, ya, bukan sepenuhnya milik kita. Kemudian watasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada waktu kita berpuasa, itu yang tahu hanya kita dengan Allah dan diri kita sendiri. Semua orang hanya melihat, tidak tahu sebenarnya dia itu berpuasa atau tidak, ya. Kalau orang sedang sholat, jelas dia melakukan ibadah sholat, ya. Tapi kalau berpuasa, nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Jadi hatinya hanya dia dan Allah yang tahu. Jadi sebenarnya pada waktu kita berpuasa itu, hati kita serahkan kepada Allah, ya, penyerahan hati kita kepada Allah. Karena pada saat itu orang lain nggak ada yang tahu apa yang kita lakukan ketika berpuasa itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah setelah waktu tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, ya. Kemudian yang terakhir berhaji, ya, menunaikan haji ke Baitullah, ya, semampunya untuk menuju ke sana, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi bagi orang yang mampu diwajibkan dia berhaji. Tentunya ini hanya berlaku kepada orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Ya, jelas Rasulullah di sini menambahkan ini istata'ta ilaihi sabila, ya. Siapa yang mampu hendaklah tunaikan haji itu. Nah, ketika kita berhaji, apa yang kita serahkan kepada Allah? Ya. Coba kita lihat manasik haji, ya, dari mulai tawaf, ya. Ketika tawaf itu kan sebelum kita mulai tawaf itu disunahkan kalau bisa mencium Hajarul Aswad. Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan kepada Hajarul Aswad, kamu ini batu, katanya, ya. Ya. Tidak ada apa, tidak ada kelebihannya. Ya, kamu ini hanya batu. Kalau saja Rasulullah tidak mencium kamu, gak bakalan aku menciumnya. Jadi Umar itu begitu tegas, ya, melakukan mencium Hajarul Aswad itu hanya semata-mata sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan menganggap batu Hajarul Aswad itu seperti apa gitu, seperti batu yang hebat, batu yang pokoknya berlebihan sehingga akan bisa timbul kesyirikan di sana. Jadi benar-benar Sayyidina Umar itu mengatakan kalau saja Rasulullah tidak menciumnya, nggak bakalan aku menciumnya. Jadi semata-mata hanya ibadah kepada Allah, semata-mata hanya mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Ya, jadi pada saat itu logika pikiran kita, ya, yang kita selama ini gunakan untuk berpikir, ketika kita haji banyak yang tidak kita ikut sertakan, ya, yang tidak boleh kita ikut campur dalam urusan manasik haji itu. Karena ketika sa'i berlari-lari, kemudian ketemu lampu hijau itu, ya, yang lampu neon hijau itu, kita harus berlari kecil, kemudian balik lagi, bolak-balik. Itu kan secara logika kayak anak TK, ya, main-main begitu. Ya, pada saat itu kita tidak boleh berpikir apa-apa selain sami'na wa ata'na. Jadi kita serahkan logika berpikir kita itu kepada Allah. Jadi pada saat kita melakukan ibadah haji, akal pikiran kita itu kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh kita ikut campur, ikut campur untuk
tidak boleh terlibat ya akal pikiran kita itu dalam rangka kita beribadah haji ya. Karena banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan logika kita ya. Salah satunya beberapa hal tadi yang sudah saya sebutkan. Banyak hal-hal yang di luar nalar kita. Kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu. Semua itu semata-mata hanya sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah itu dan kami melakukannya. Jadi itulah makna al-Islam, penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi secara total ketika kita menjalankan rukun Islam yang 5 itu, kita serahkan seluruh tubuh kita ini, seluruh bahkan hidup dan mati kita itu hanya kepada Allah ya. Jadi benar-benar penyerahan diri kita secara total kepada Allah dan siap untuk apa saja yang memang Allah perintahkan kepada kita, kita melakukannya, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Jadi itulah salah satu makna dari al-Islam, itu penyerahan diri. Dan penyerahan diri ini merupakan suatu hal yang patut kita ketahui, yang patut kita sadari. Sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa, semua ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang yang memilikinya, yang menguasainya di tubuh kita ini semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.